Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi membahas kitab yang kita bahas, yaitu kitab Muharramat Istihana Biha Katsirun Minan Nas.
Maka bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu banyak di antara hamba Allah yang Allah berikan nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang, tetapi di dalam hatinya belum dikaruniakan untuk duduk di salah satu rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan wa qalilum min ibadis syakur, dan hanya sedikitlah daripada hambaku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, yang mungkin jumlah kita terhitung oleh jari, maka kita bagian daripada hamba Allah yang sedikit, yaitu yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga pada zaman sekarang ini. Maka dari itu, mari kita menjadi bagian umatnya di zaman ini yang senantiasa mengikuti beliau, yang senantiasa menjalankan perintah beliau, yang senantiasa mentauladani beliau. Oleh karenanya, mari kita kembali mengingat dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab kita yang kita bahas ini adalah bentuk daripada kita sebagai umatnya meneladaninya. Di mana pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang tanaja itsnaini duna tsalis. Apa artinya? Bisik-bisik, bukan bisik-bisik tetangga, tetapi bisik-bisik itsnaini, dengan dua orang, duna tsalis, tanpa mengajak orang ketiga. Ini dia maksudnya, ya. 6. Adapun kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan al-isbalu fi thiyabi. Apa itu al-isbal? Memanjangkan pakaian. Fi thiyab, yaitu pakaian. Jadi al-isbalu fi thiyab yaitu memanjangkan pakaian. Di mana Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid Dr. Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala mengatakan di dalam kitabnya mimma yahsabuhun nas hina. Isbal ini adalah, dia itu salah satu perkara yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia. Ya, jadi Syekh menyebutkan bahwasanya perbuatan isbal ini diremehkan oleh kebanyakan manusia, dianggap sepele. Padahal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Wa huwa 'indallahi 'azimun, dan dia itu di sisi Allah adalah perkara yang paling agung. Al-isbalu wa huwa iqalatun nas asfala minal ka'bain.
Jadi isbal itu adalah dia memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki. Ya, jadi isbal itu pakaian yang dipanjangkan hingga ke bawah mata kaki. Dan ini adalah perkara yang remeh, perkara sepele. Kalau dia memanjangkan, dia anggapnya kalau itu apa? Tidak ada masalah, karena ada perselisihan. Perselisihan sebagian daripada manusia, bukan sebagian daripada hadis. Tetapi di dalam hadis semuanya menunjukkan itu adalah perbuatan dosa. Bahkan ada ancamannya. Tetapi diperselisihkan oleh manusia, itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan haram. Dan pendapat haram ini adalah pendapat yang rajih, yang kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bicara bagaimana Nabi SAW memberikan batasan-batasan pakaian seorang lelaki. 6. Kemudian saya menyebutkan wa ba'duhum yamsi libasul ard. Sebagian lagi mereka itu menyeret pakaiannya, menyentuh tanah, ya, menyentuh tanah, menyeret, ya, menyentuh tanah. Wa ba'duhum yashabuhu khalfahu. Kemudian sebagian lagi itu sengaja dia menyeret, memanjangkan, diseret-seretnya, ya, dan itu seperti wanita. Nah, inilah dia, kata Syekh, yang kebanyakan manusia memandang perkara itu remeh. Padahal kata Syekh di sini, di dalam riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dengan sanadnya marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang mana nanti pada hari kiamat itu Allah tidak berbicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan juga Allah tidak memandang mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, melainkan Allah memberikan azab yang sangat pedih. Siapa dia? Ternyata di dalam hadis riwayat dari Abi Dzar, ini adalah bagian daripada al-isbal fi thiyab, yaitu al-musbilu, ya, al-musbilu, yaitu orang yang dia sengaja memanjangkan pakaiannya. Wa fi riwayatin izarahu, dan di dalam riwayat yang lain itu adalah celana. Bagaimana dengan selimut? Tentu semuanya kan, bukan hanya mata kaki. Ya, kalau selimut itu berarti kondisi dan keadaannya berbeda. Toh selimut juga kain nggak selimut? Nggak mungkin daun, ya kan? Kain kan? Dan itu dia berbeda. Selimut itu dia menutupi seluruh tubuh agar tidak kedinginan, ya, agar tidak kedinginan. Pakaian, kain sarung, ini berbeda, ya. Tapi ada orang yang bertanya nanti itu, bagaimana dengan kalau kita tidur? Ya kan, tidur di masjid pas iktikaf, ambil kain sarung, tentu
ditutup kakinya sampai isbal, ya kan? Karena menggigil kedinginan. Nah, ini berbeda. Menjulurkan ini ya konteksnya berbeda. Kalau itu kondisinya kita ingin tidur. 6. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, al-mannan. Apa itu al-mannan? Mengungkit, ngungkit. Inilah dia al-mannan. Ya, mengungkit, ngungkit. Apa yang diungkit? Pemberian, bukan benda yang diungkit. Ya, diungkit dulu, bukan. Tetapi pemberian, hadiah. Ya, ketika kita memberi hadiah, kemudian kita pun mengingatkan ke dia, dulu tuh kan Ani tuh sering ngasih ente. Sekarang Ani lihat ente udah sukses nih, usahanya maju. Ya, sekarang bagilah Ani. Nah, dulu Ani ngasih ente 10.000, mungkin kalau sekarang ente 1 juta lah, ya kan? Nah, ini adalah mengungkit, mengingatkan. Walaupun itu bahasanya tidak menyakitkan. Di situ dia membawa canda-canda gurau, tetapi tujuannya al-mannan. Wa fi riwayatin alladzi la yu'ti syai'an illa minhu. Jadi di dalam riwayat yang lain, dimaksud daripada al-mannan itu adalah orang yang dia itu sebenarnya tidak ingin memberi, ya, kecuali dia hanya ingin nantinya mengungkit-ungkit. Jadi dia dari awal dia udah punya tujuan, dia nanti menjebak, istilah bahasanya. Dia kasih mungkin 2 minggu ini 100.000, dia lihat, oh ini bakalan sukses deh. Kemudian 2 minggu setelahnya dia pun mengungkit. Ketika dilihatnya orang yang dia berikan itu sukses. Nah, ini dia al-mannan. Ya, atau dia bersedekah. Ambo dulu tuh bersedekah tuh di Pondok Utsman bin Affan. Jadi ambo bebas mau ngapain aja di Utsman bin Affan itu. Ambo kece, ambo ada uang, ambo sikoha, maafan. Kan? Maka ini juga bagian daripada al-mannan. Ya, kemudian dia menganggap, merasa kalau Utsman ini milik dia, karena dia merasa berjasa. Ini juga al-mannan. Maka hati-hati, ya, perbedaan kisah cerita dengan al-mannan. Dia menceritakan, tetapi di dalam hatinya ternyata ada tergores sedikit di situ untuk mengungkit. Al-mannan. Allah musta'an. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Dia menjual barangnya, ya, melariskan barangannya, dagangannya, dan dengan tujuan dia bersumpah dengan dusta, sumpah palsu. Barangnya itu bukan asli, KW, kayak ini Rolex, KW. Terus dibilangnya, oh ini ori nih, ya, ini ori. Ini saya beli ini 130 juta nih, ori nih, second. Padahal ini KW yang ada 350.000, ya kan, KW. Nah, ini dia untuk melariskan dagangannya. Demi Allah katanya pula lagi. Nah,
Pakai pula lagi dia menguatkan demi Allah. Ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Tetapi kebanyakan orang ya kalau menjual barang dagangannya ya dia dengan tujuan agar barangannya laris, dia bersumpah. Apa katanya? Kok mau beli kok ancak kok, nggak pernah bongkar mesin katanya. Demi Allah nih masih bagus ini katanya. Padahal mobilnya keluar masuk bengkel, ya kan? Biar cepat laku. Jadi ini adalah permasalahan dalam kehidupan, dan ini berbahaya. Ya, apapun itu bentuknya, emas yang nanti kadarnya itu mungkin berapa persen, dibilang dia pula 98, ya 93 dibilang 98 kadar. Nah ini juga pakai dia berbahasa manis-manis, ya bil halafil kadhib, kemudian dia berbuat sumpah palsu. Maka inilah yang nantinya Allah itu tidak berbicara kepada orang itu. Tidak mau Allah lagi berbicara, tidak mau Allah lagi memandang mereka, dan tidaklah mereka itu disucikan, melainkan dia baik walahum adzabun alim, melainkan mereka itu diazab. Nah, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia itu membacakan kalimat hadis tadi, dan itu ya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, celakalah, merugilah. Kemudian siapa itu merugi, kata Abu Dzar, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab tadi apa? Al-musbil. Ya, 3 kali Nabi SAW menyebutkan al-musbil. Kemudian yang kedua al-mannan. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang dia melariskan dagangannya dengan cara bersumpah palsu. Lantas bagaimana dengan seseorang ketika dia memanjangkan celananya, kemudian dia itu berkata, ambo tidak sombong, ya kan? Ambo manjangkannya nggak ada sombong. Maka orang ini sebenarnya dia itu tidak bisa menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mampu menjalankan bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mencari-cari alasan dengan beralasan kalau isbal yang dia tidak sombong maka itu tidak mengapa, dan berdalih kalau itu Abu Bakar. Berbeda kalau Abu Bakar, bukan dia tidak mau dan bukan tidak sombong, tetapi kondisi keadaan dia, ya, saking kurusnya Abu Bakar, ketika dia mengangkat celananya atau kainnya itu molor. Lah yang ngomong ini ambo nggak sombong, perutnya buncit, gemuk, ya. Dia nggak kayak Abu Bakar, nggak kelempeng gitu ya kan. Dan kalau kita sekarang mungkin bisa kita setel, kita buat di tempat
penjahit ukurannya sesuai dengan ukuran kita. Kalau zaman dahulu gimana? Ya kan? Nggak ada meteran, ya, nggak ada meteran, nggak ada mesin jahit. Mungkin yang ada benang sama jarum, dan jarumnya pun tahap kita wallahu alam. Ya, 6. Jadi itu sebenarnya alasan daripada orang yang dia tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis. Maka orang itu dia adalah orang yang dia bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi SAW menyebutkan apa? Ma'asbala minkum minal ka'baini min izari fafin nar. Jadi apa yang berada di bawah mata kaki kalian itu, maka dia ditempatkan di neraka. Allahu Akbar. Ini hadis, ya. Ini adalah hadis, ya, dimana itu ancaman bagi orang yang sengaja dia memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, celana, jubah, kain sarung, apa lagi? Apa lagi selain itu? Komis. Kalau orang Arab itu dia ada tuh pakaian seperti kerajaan itu sengaja dipanjangkan, jalan-jalan dia. Padahal itu adalah yang dilakukan oleh perempuan. 6. Jadi itu adalah ancaman seseorang yang dia itu melakukan isbal. Jadi anak kita nanti kalau dia nampak pakaian yang berada di bawah mata kaki, maka kita sebagai seorang, ya, orang tua, kewajiban kita apa? Menasehatinya, mengingatkannya agar dia tidak terjerumus kepada perbuatan isbal. 6. Kemudian batas pakaian lelaki. Salah satu kewajiban seorang muslim itu adalah meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani ini adalah bentuk dari mulai fisik sampai dengan pakaian. Jangan hanya sebatas lisan saja, ya, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kalau kita ini adalah salaf, orang terdahulu, kemudian salafi, yaitu aku mengikuti orang-orang terdahulu, yaitu mengikuti sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Tetapi perkara hal yang sepele, yaitu bagaimana Nabi SAW berpakaian, dia tidak meneladaninya. Mulai dari fisiknya. Kalau kita sekarang itu apa? Jenggot, ya. Kalau itu bentuk dari fisik. Nah, kalau dari pakaian berarti celana ataukah kain. 6. Rasulullah SAW memberikan batasan-batasan syar'i di dalam pakaian seorang lelaki, ya. Maka Nabi SAW menyebutkan izaratul muslim ila nisbis saq. Pakaian sarung seorang muslim itu
hingga setengah betis. Seperti siapa di sini? Masya Allah, tuh Bayu. Setengah betis. Itu disengaja ikut Nabi atau karena celananya? Kalau udah lama, ikut Nabi. Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallah fi. Nah, jadi ya tujuan kita menggunakan pakaian itu dengan meneladani Nabi SAW, ini adalah merupakan balasan pahala yang sangat besar. Ya, karena ini ada batasan-batasan yang Nabi Muhammad SAW buat kepada seorang muslim. Izaratul muslimi ila nisbis saqi. Ya, kain sarung seorang muslim itu hingga setengah betis. Wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tetapi tidaklah berdosa apabila dia memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Jadi ada orang juga yang dia mungkin belum siap, dia meletakkan kain atau celananya di tengah betis, tetapi dia letakkan di atas mata kaki. Maka ini tidaklah berdosa. Wala haraj, tidak mengapa. Aula junah, ya, tidak apa-apa. Famakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun yang dia sengaja diturunkan di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ya, di neraka. Ini diketahui atau tidak diketahui? Sebagian orang mungkin modern, celana Levi's, ya kan? Atau ada kalau zaman kami dahulu celana Levi's pensil, di bawahnya pucuk, kemudian sengaja diletakkan di bawah mata kaki biar ngetren. Nah, ini adalah yang melanggar daripada batasan-batasan syar'i pakaian seorang muslim. Dan Nabi SAW melanjutkan, wa man jarra izarahu baqaran lam yanzuri Allah ilaih. Jadi barang siapa yang dia tuh menarik pakaiannya, ya, menarik pakaiannya dan dengan tujuan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Ahmad, kemudian Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka hadis ini sangat menguatkan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan isbal. Maka tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk meninggalkan isbal. Karena ini sangat kuat, ya, hadisnya. Kemudian di dalam hadis dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, an Hudzaifah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asfali adalati saqi aw saqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku. Otot betis siapa? Hudzaifah. Dan juga memegang betisnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi dipegang Nabi SAW, otot betisnya Hudzaifah, juga Nabi SAW megang otot betisnya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza mawdi'ul izar. Inilah sebenarnya tempatnya posisi kain. Berarti di antara betis. Ya, di antara betis. Fa in abaita fa asfala. Jika engkau enggan, maka boleh ya di bawah lagi. Berarti kalau dia merasa enggan artinya belum siap, ya berarti turunkan lagi sedikit. Fa in abaita fa asfala. Kemudian kalau juga seperti itu, maka turunkan lagi. Kemudian kata Nabi SAW, fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Maka tidak ada lagi hak bagi kain sarung itu untuk berada di mata kaki. Artinya dia tetap berada di atas mata kaki. Jadi kain, jubah, celana, ya posisinya harus berada di atas mata kaki. Nah ini dia, dan inilah perkara yang banyak diremehkan, disepelekan, karena mungkin wallahu alam, entah dia tahu atau dia pura-pura tidak tahu, atau juga dia belum siap untuk menerima hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, azan. Baik. Kemudian hadis ini mengisyaratkan bahwa panjang pakaian tadi seorang muslim itu tidaklah melebihi kedua mata kaki. Ya, jadi paling utamanya dia itu berada di setengah betis. Ya, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Hudzaifah. Kemudian azan. Oh, di sini 2 menit, tapi di situ sudah azan. Baik, berarti beda tempat, beda waktu. Ya. Kemudian hadis dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Nabi SAW itu keluar memakai pakaian hulla hamra, di mana Nabi itu seakan-akan, ya, aku melihat kedua betis Nabi SAW itu sangat putih. Artinya berarti Nabi SAW memakai pakaian hulla hamra itu berada di setengah betis, sehingga tersingkaplah betis Nabi SAW yang terlihat warnanya putih. Nah, di situ menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu memakai kain yang dia berada di setengah betis. Nah, siapa yang sanggup kalau jalan-jalan pakai kain di setengah betis? Kalau nggak ada ucapan, ada yang banjir nggak? Ya, bukan baru sedang banjir kalau hujan, ya. Ya, sekarang udah gemar. Oh, udah kebal. Kalaupun dibilang kebanjiran. Ini terkadang ucapan-ucapan itu bercanda tetapi bisa menjadi istihza. Karena ini adalah perkara fiddin, agama. Jadi kalau nanti itu biasa anak muda itu sama teman-temannya, nah ya kan,
Kadang mereka itu bercanda bergurau, tetapi candaan gurau mereka itu kepada istihza'u fiddin. 6. Kita lanjutkan nanti setelah azan. Fadhol. Nah, kita lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau tuh pernah ditanya tentang seseorang yang memanjangkan celananya hingga melebihi mata kaki. Maka beliau menjawab, panjangnya sirwal, yaitu panjangnya
celana. Itu pakaian hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki, sebagaimana telah ditetapkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan itu berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada dua keadaan bagi kaum laki-laki di mana dia dianjurkan, yaitu menurunkan sarungnya hingga setengah betis, bukan menaikkan, tapi menurunkan itu setengah betis, dan itu boleh hingga di atas kedua mata kaki. Maka berbeda dengan seorang wanita. Kalau wanita, dia ada dua keadaan juga. Dia dianjurkan untuk menurunkan pakaiannya itu betul-betul di bawah mata kaki, bahkan itu hingga sejengkal dan juga hingga satu hasta segini, ya kan, panjang banget, menyeret-nyeret lah, ya kan. Tetapi itu dibolehkan, bukan daripada kategori itu apa, mubazir. Kalau ada seorang wanita ketika dia menjalankan syariat itu, lalu kita bilang itu orang aneh banget ya, kok mubazir banget, harusnya dia potong sedikit kayak gitu, kenapa harus menyeret-nyeret sampai satu hasta atau sejengkal gitu kan. Ternyata inilah ya pakaian seorang wanita yang memang benar-benar syar'i. Karena di zaman dahulu nggak ada ayam kayak kita, ya kan, rumah berdekat-dekatan, ada pelihara ayam, ya, sehingga pun terkena ya kotoran ayam tersebut atau bebek. Tetapi kalau dia menyeret-nyeret lalu dia terkena dengan tanah, pasir, ya maka dia udah otomatis suci. Jadi jangan kita nanti kalau nampak seorang wanita seperti itu, kita pun menggibahnya, ya, atau menilainya, menganggap kalau dia itu mubazir, menganggap kalau dia itu aneh, ya. Terkadang tanpa sadar terlontarlah bahasa, ya kan, apalah setidaknya dia potong aja sedikit, jangan sampai seperti itu, aneh. Padahal itulah yang dikatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing. Maka berbahagialah seorang wanita ketika dia memakai pakaian yang dia itu menjulur hingga di bawah mata kaki. Jadi nggak perlu lagi pakai kaos kaki. Makanya di zaman sahabiyah itu nggak ada kaos kaki, udah otomatis dengan pakaian. Kalau kita pergi ke salah satu ada daerah, kalau saya udah pergi ya, itu melihat wanita-wanitanya itu kain di bawahnya itu sampai koyak. Sempat juga saya kemarin itu awal-awal, astagfirullah, kok seperti ini orang ini. Tapi saya cari tahu, ternyata itulah yang benar, ya, yang benar bagi kaum wanita. Dia menyeret, menutupi auratnya dengan sempurna, udah matanya nggak kelihatan,
tangannya nggak kelihatan, kakinya juga nggak kelihatan, ketutup semua. Jadi kalau jalan itu udah serba hitam, coklat gitu. Ya, ada yang abu-abu, yang macam-macam. Itu ada di Palembang. Kemarin saya pergi waktu itu di Prabu Muli, ke sana lagi itu. Pondok Salaf, Masya Allah. Zuhud, ya, tetapi setiap satu rumah dua istri. Rumahnya itu kecil, ya, tapi jamaah masyarakat yang ada di situ rata-rata istrinya dua. Subhanallah. Ya, ini ya yang mereka itu terapkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar, kalau nggak salah, 140 hektar. Semua isinya mereka. Ya, semuanya isinya mereka, dan ada di situ bengkel, ada di situ travel umroh, ada di situ tukang pangkas. Pokoknya semuanya ada. Ada di situ tempat main badminton, ada di situ main tempat futsal, semua ada. Dan mereka ketika berkumpul sholat berjamaah, subhanallah, ramai sekali. Ketika berbarisnya udah seperti kayak tentara, ya, rapi, kemudian tegak, semuanya mereka terapkan. Dan saya juga sedikit memberikan ungkapan, ya, takjub, Masya Allah, sampai saya juga minta satu istri lagi di situ, belum dapat kabar. Ya, jadi mereka itu betul-betul menerapkan sunnah, ya, menerapkan sunnah itu. Ya, di situ juga ada polisi, tapi polisinya sunnah. Ada juga tentara, lengkap, ya, lengkap di situ, Masya Allah pokoknya. Ya, di situ RT RW mereka semua. Ya, tapi subhanallah, kayaknya memang indah sekali. Rumahnya pun nggak ada yang besar, rumahnya nggak ada yang besar, kecil-kecil, ya. Tetapi mereka itu kalau kita lihat pas jalan, celananya berada semua di atas mata kaki. Jubah mereka itu berada di atas, ya, setengah betis. Kalau kita baca ini tadi bagaimana Rasulullah memakai kain sarung itu, terbayang, ya, ternyata mereka ini yang mengamalkan itu. Aku enggak, lain sendiri sayanya. Saya cuman sebatas di atas mata kaki. Mereka rata-rata semua setengah betis. Jadi waktu sholat tuh kan lain sendiri. Kan saya nginap tadinya mau di hotel. Mereka bilang, jangan, antum nginap di tempat kami. Ya, malam itu disediakan tempat. Awalnya ngelihat dari luar, waduh, mana bisa aku nginap kayak gini tempatnya gitu. Ya gubuk, ternyata begitu masuk di dalam macam hotel. Disediakan AC, kemudian tempat tidur, ya kan, kasur, kemudian dindingnya dihias. Bagaimana mereka itu menjadi ini. Jadi luarnya, casingnya mereka itu terpandang kayak kere, jelek gitu. Ternyata ketika saya masuk, subhanallah, kok kenapa nggak dari kemarin nginep di sini gitu. Udah lumayan habis nginep di hotel gitu. Nah, itu tujuh hari, ya, di akhir dari mau saya pulang, nginep di situ. Nah, ini adalah pondok pesantren, namanya saya lupa. Nama pondok pesantrennya. Ustadznya aja pakaiannya itu, jubahnya itu nggak seperti saya ini, kalau dilihat agak sedikit modis.
Ini kayak compang-camping gitu. Ya. Tapi anaknya hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Hafal hadis kutubus sittah. Tahu kutubus sittah? Ya, dari 6 kitab ya, itu semua dia hafal. Jadi subhanallah, mereka kalau kita lihat apa dunianya, ternyata bertani. Tapi lengkap semuanya. Ya, lengkap semuanya. Nah, inilah dalam penerapan dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, kalau kita mungkin karena dia berbaur dengan masyarakat awam, maka di situ juga kita berbahagia ketika kita itu mampu menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian lantas bagaimana ya tadi ketika seseorang itu sholat kemudian dia memakai pakaian isbal, apakah sholatnya diterima atau tidak? Apa jawaban? Diterima, tapi dia berdosa. Tapi ada dalam hadis Nabi SAW, ya, ada Nabi SAW sampai ikhtiar sebanyak berapa kali itu? Tawaddu ada ya kan? Nah, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu." Ada seorang lelaki yang sholat dalam keadaan isbal dan celananya itu menjulur di bawah mata kaki. Faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu, Rasulullah SAW pun berkata kepada laki-laki itu, ya, kepada laki-laki yang sholat yang tengah dia celananya isbal, idhab fatawadda. Artinya apa? Kalaulah orang lagi sholat ya, kemudian disuruh dia pergi berwudu, berarti batal. Kemudian idhab fatawadda, pergilah kamu kemudian berwudu, ya, berwudu. Fadhahaba fatawadda thumma jaa. Kemudian pun laki-laki tadi pergi dan dia pun berwudu. Thumma jaa, kemudian datang. Thumma qala, kemudian Nabi SAW lagi mengatakan idhab fatawadda. Ya, tentu orang bingung, hanya bahasa isyarat, ya kan? Idhab fatawadda, pergi dan berwudu, kata Nabi SAW. Faqala lahu rajul, ya Rasulullah, ma laka amartahu an yatawadda. Apa yang membuat kamu itu menyuruh dia untuk berwudu? Tsumma sakata anhu, kemudian kau pun diam, tidak ada menjelaskan alasannya kenapa laki-laki itu harus berwudu. Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Ya, kemudian Nabi SAW pun menjawab, sesungguhnya dia laki-laki itu sedang sholat dan dia menjulurkan celananya, menjulurkan pakaiannya. Artinya dia musbil, ya, melakukan atau sengaja memanjangkan celananya. Wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil.
Jadi Allah sesungguhnya itu tidaklah menerima sholat seseorang yang tengah dalam keadaan isbal. Ya Allahu Akbar. Tetapi ada fatwa daripada ulama mengatakan itu bagian daripada dosa isbal, namun sholatnya tetap diterima. Ini ya fatwa daripada ulama. Tetapi kalau hadis Nabi SAW mengatakan innallaha la yaqbal sholatar rajuli musbil, sesungguhnya Allah itu tidak menerima sholatnya seorang lelaki yang dia itu sedang isbal. Wallahu ta'ala alam. Akhir da'wana alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.